Oke, kita lanjutkan ya. Setelah tadi yang pertama adalah enzim hidrolase dapat menghidrolisis dari ester menjadi bentuk asam karboksilat dan alkoholnya. Nah, sekarang yang kedua adalah enzim hidrolase itu dapat menghidrolisis glikosida. Kita tahu bahwa Anda masih ingat glikosida ya. Glikosida itu apa? Glikosida itu kan adalah gugus gula yang menempel pada metabolit tertentu gitu ya. Jadi ada campuran glikosida itu ada glikon dan ada aglikonnya. Nah, jadi ketika ada enzim hidrolase, maka yang tadinya glikosida ini gabungan antara glikon dan aglikon, bagian masih ingat pasti ya, glikon gula, aglikon bukan gulanya. Ketika dalam posisi bergabung glikosida ini, ketika ada enzim hidrolisis, maka dia akan memecah ikatan antara glikon dan aglikonnya sehingga bisa menjadi glikon dan aglikonnya. Efeknya apa? Ya kalau misalnya yang mau kita ambil adalah bentuk glikosidanya, yang aktif adalah bentuk yang punya aktivitas tertentu adalah bentuk glikosidanya, ya otomatis aktivitasnya itu bisa berkurang atau bahkan nggak ada gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, selain itu juga Anda masih ingat polisakarida ya. Polisakarida itu kan tersusun dari banyak sakarida gitu, dari banyak monosakarida, bisa monosakarida, bisa disakarida gitu. Jadi ketika ada polisakarida, ketika ada enzim hidrolase, maka enzim hidrolase juga dapat memecah ikatan-ikatan yang ada pada polisakarida itu sehingga polisakaridanya pecah menjadi monosakarida dan disakarida. Contohnya adalah pada apiin ya, apiin atau apigenin 7-apiosil glukosida itu menjadi aglikon. Padahal yang aktif adalah apiinnya. Maka apiinnya udah nggak ada lagi karena terhidrolisis seperti itu ya. Dan apigenin dan gula berupa apiosa dan glukosa. Yang tadi ya lanjutan aglikon, apigenin dan gula berupa apiosa dan glukosa. Oke, selain enzim hidrolase adalah enzim oksidase ya. Anda bisa sambil buka PowerPoint-nya ya. Enzim oksidase itu dapat mengkatalisis reaksi oksidasi dari berbagai kandungan kimia monoterpen dan sesquiterpen. Ketika minyak terpenoid itu mengalami oksidasi, maka warnanya akan gelap. Jadi secara tampilan organoleptisnya sudah nggak baik gitu ya. Dan kemudian apalagi ketika hasil dari reaksi oksidasi ini berpolimerisasi gitu ya, maka akan membentuk resin yang tidak larut dan merugikan. Jadi ya istilahnya menurunkan mutu dari minyak atsiri tersebut gitu ya. Kemudian merusak kandungan kimia dengan banyak ikatan rangkap seperti kurkumin, karoten dan asam lemah tak jenuh. Oke. Kemudian yang kemarin kita bahas bahwa ketika basah dia itu memungkinkan cemaran mikroba. Jadi tadi yang enzim-enzim sudah dibahas, kemudian selanjutnya adalah cemaran mikroba. Cemaran mikroba itu kandungan dapat terjadi, sangat mungkin terjadi, sangat dapat mengkontaminasi bahan jika bahan tersebut memiliki kandungan air dengan kadar lebih dari 10% ya. Dengan kadar air di atas 10% dapat mengandung cemaran mikroba, bahan menjadi rusak, terfermentasi, dan selanjutnya juga akan dapat merusak kandungan kimia dari bahan tersebut ya. Oke, kita lanjutkan ke video yang berikutnya.